Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Materi ini berada di kelas 10 tingkat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Ada beberapa hukum dasar dalam kimia. Ada 4, yakni pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Kita masuk ke pembahasan hukum dasar kimia yang pertama, yakni hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Lavoisier melakukan percobaan dengan melakukan pembakaran pada kayu dengan reaksi kayu ditambah oksigen menghasilkan arang atau abu, ditambah gas, ditambah asap. Lavoisier memperoleh hasil percobaan, yakni massa kayu ditambah massa oksigen beratnya sama dengan massa arang atau abu ditambah massa gas ditambah massa asap. Jadi Lavoisier menyimpulkan bahwa di dalam suatu reaksi kimia, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Hukum dasar kimia yang kedua, yakni hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Proust mengemukakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tidak tergantung pada asal-usul senyawa tersebut. Ada berbagai senyawa yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih. Sebagai contoh, air atau rumus kimianya H2O. Air dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Materi mempunyai massa, begitu pula unsur hidrogen dan unsur oksigen, karena unsur hidrogen dan unsur oksigen merupakan suatu materi, sehingga unsur hidrogen dan unsur oksigen mempunyai massa. Proust melakukan percobaan yang dapat diamati dalam tabelnya, yakni seperti yang ada di sebelah kanan. Proust mengemukakan kesimpulan berdasarkan data tabel hasil percobaan, mengemukakan bahwa unsur hidrogen dan unsur oksigen selalu bereaksi membentuk senyawa air dengan perbandingan massa yang tetap, yaitu 1:8. Massa hidrogen berbanding massa oksigen di dalam air dalam senyawa air, perbandingannya 1:8. Proust menjabarkan sebuah rumusan dalam rangka menentukan kadar unsur atau massa unsur dalam sebuah senyawa, dalam suatu senyawa.
Secara umum, untuk senyawa AMBN dapat ditentukan kadar unsur atau massa unsurnya dengan rumus persen unsur A dalam AMBN itu sama dengan M atau koefisien A dikali massa molekul unsur A dibagi massa molekul relatif senyawa AMBN dikali persentase senyawa AMBN. Kadar zat dalam campuran, cuplikan, atau mineral, atau biji dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Pros yang kedua, yakni persen zat dalam campuran sama dengan banyaknya zat tersebut dibagi dengan banyaknya campuran dikali 100%. Hukum dasar kimia yang ketiga, yakni hukum Dalton, atau lebih dikenal dengan nama hukum perbandingan berganda. Dalton mengemukakan bahwa bila dua unsur membentuk senyawa, massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa dari unsur lainnya merupakan perbandingan bilangan yang bulat terhadap satu dengan yang lainnya. Komposisi kimia ditunjukkan oleh rumus kimianya dalam senyawa, seperti air. Dua unsur bergabung dan masing-masing menyumbangkan sejumlah atom tertentu untuk membentuk suatu senyawa. Dari dua unsur dapat dibentuk beberapa senyawa dengan perbandingan berbeda-beda. Sebagai contoh, yang pertama belerang. Belerang yang berikatan dengan oksigen atau bereaksi dengan oksigen dapat membentuk senyawa SO2 dan SO3. Contoh yang kedua, unsur hidrogen atau H dan oksigen atau O dapat membentuk senyawa H2O dan H2O2 ketika bereaksi. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut terlihat bahwa apabila massa N dibuat tetap atau sama atau konstan sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigen dalam N2O, NO, N2O3, N2O4 itu sama dengan 4 berbanding 8 berbanding 12 berbanding 16, atau lebih sederhananya yakni 1:2 banding 3 banding 4. Hukum dasar kimia yang berikutnya, yakni hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac mengemukakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Gay-Lussac melakukan sebuah percobaan dan membuat dalam sebuah tabel yang dapat diamati dalam tabel tersebut. Menurut Gay-Lussac, 2 volume gas hidrogen ditambahkan dengan 1 volume gas oksigen akan menghasilkan 2 volume uap air. Pada reaksi pembentukan uap air, agar reaksi sempurna untuk setiap 2 volume gas hidrogen diperlukan 1 volume gas oksigen yang akan menghasilkan 2 volume
uap air. Percobaan Gay-Lussac juga dapat diperhatikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data percobaan dalam tabel di atas, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi ternyata berbanding sebagai bilangan bulat. Data percobaan tersebut sesuai dengan hukum perbandingan volume atau dikenal dengan hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac dapat dijabarkan dalam rumus V1 berbanding N1 itu sama dengan V2 berbanding N2 dengan situasi atau kondisi tekanan gas tetap dan suhu tetap, di mana V adalah volume gas yang bereaksi dalam satuan liter, N banyaknya gas yang bereaksi dalam satuan mol, V2 dengan P tekanan gas dalam satuan atmosfer dan T suhu dalam satuan Kelvin.